Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina وشفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabatku, Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, as-saimin was-saimat, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, dan mudah-mudahan di pagi yang insya Allah selalu penuh keberkahan karena diisi dengan majelis ilmu, kita semua sama-sama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri, yang seringkali kita lalai untuk mensyukurnya. Kenikmatan yang seringkali kita tidak merasanya, padahal begitu besar yang sudah Allah berikan kepada kita, yang ketika dihitung memang tidak akan mungkin mampu untuk menghitung semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan juga tentu kita umat di akhir zaman ini, umat yang mudah-mudahan kelak pantas untuk mendapatkan syafaat dari beliau, tentu dengan syarat yang harus kita lakukan, tunjukkan di dunia ini, yaitu menjadi orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW dan tentu mengikuti sunnah-sunnah dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan di pagi ini tentu saya senantiasa mengingatkan diri saya sendiri dan juga jamaah semuanya untuk memanfaatkan Ramadan yang tinggal menghitung hari, Ramadan yang akan segera meninggalkan kita, dan banyak sekali amalan-amalan soleh yang harus kita lakukan, yang ketika kita memanfaatkan Ramadan, maka sungguhnya tujuan dari Ramadan, puasa di Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, akan kita raih, akan kita dapatkan. Dan sungguh celaka bagi orang yang mendapatkan di Ramadan, kata Rasulullah, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebuah tema yang sudah pernah dibahas di pekan lalu oleh bersama Babi Haikal. Dan di pagi ini kita insya Allah akan masuk kembali ke tema tentang bagaimana kita memanfaatkan mengisi hari-hari 10 terakhir ini dengan berbagai macam amal ibadah. Dan salah satunya yang di pagi hari senantiasa kami ingatkan diri saya sendiri dan juga tentu jamaahnya adalah tentang sedekah, ya, karena inilah amalan yang bisa menjauhkan kita dari api neraka, amalan yang juga menjauhkan kita dari mara bahaya di dunia, dan juga amalan yang ketika Allah kehendaki maka Allah akan melipat gandakan dengan pahala yang tidak terkira bi ghairi hisab. Inilah sebuah sedekah yang diniatkan, dan ketika kita meniatkan untuk bersedekah rutin walaupun sedikit, maka Allah menyebutkannya dalam sebuah sabda Nabi, amal yang paling dicintainya. Sahabatku yang bukan Allah, dan insya Allah semua amanah yang jamaah amanahkan kepada kami, sebagian yang sudah disampaikan kepada kami akan kami donasikan sebagian untuk saudara-saudara kita di Gaza. Ini adalah saudara-saudara kita yang uh, tentu begitu banyak yang membutuhkan, dan sesungguhnya bukan hanya kita yang paling penting, adalah sesungguhnya kita lah yang membutuhkan mereka, bukan mereka yang membutuhkan kita. Karena saudara-saudara kita di Gaza adalah akhul muslim, ya, saudara kita yang disebut oleh Nabi al-Muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Dan sudah kita tahu bagaimana kondisi mereka di sana. Saudara-saudara kita yang menjalani Ramadan tentu berbeda dengan yang kita rasakan saat ini, dalam kondisi aman, tentram, nyaman, berlimpah dengan makanan, gitu ya. Beribadah iktikaf dengan tenang, apalagi fasilitasnya juga tersedia dengan baik. Masya Allah, tabarakallah, tentu itu yang harus kita syukuri. Dan
kembali kita akan mengingatkan di kajian pagi ini dengan guru kita Bapak Haikal tentang bagaimana kita meraih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar memang eh, sebuah misteri, sebuah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita dapat anugerah yang mulia itu, maka disebutkan dalam surah Al-Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Dan ini sebuah pertanyaan yang sempat disampaikan Bapak kemarin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan 1000 bulan ya? Ada apa dengan 1000 bulan? Dan mudah-mudahan ini akan terungkap dalam sebuah kajian di pagi ini. Assalamualaikum, Beh. Sudah tergabung dengan kita, Beh. Baik, sebelum masih menunggu, sambil menunggu Bapak Haikal siap untuk memberikan kajian, tentu banyak amalan ibadah di 10 hari terakhir ini. Dan Rasulullah SAW dalam sebuah sabda Nabi yang mulia, eh, tentu selalu ini dari Aisyah ya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW ketika tiba eh, di 10 terakhir, apa yang beliau lakukan? Sada mizaruhu, mengencangkan ikat pinggang. Mungkin ini bahasa kiasan ya, bahwa di sebelum terakhir Rasulullah memang tidak eh, mencampuri istrinya, tidak semua ditinggalkan istrinya hanya untuk memang fokus dalam ibadah. Kemudian wa ahya lailahu, kemudian Rasulullah menghidupkan malamnya, dan wa aiqadha ahlahu, kemudian juga Rasulullah membangunkan keluarganya. Jadi tidak hanya sendirian. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita berniat iktikaf, tentu mari kita ajak juga keluarga kita, kemudian ajak juga anak-anak kita untuk sama-sama berlatih bagaimana menghabiskan waktu-waktu malam hari untuk beriktikaf. Dan inilah sebuah keutamaan yang mudah-mudahan pembuktian bagi kita betapa kita menginginkan Lailatul Qadar. Dan para ulama tentu kalau kita mencontoh Rasulullah SAW, beliau menghabiskan 10 hari terakhir itu dengan full di masjid gitu ya, tidak meninggalkan sama sekali masjid. Bahkan untuk menyisir aja, Rasulullah kalau disebutkan dalam sebuah riwayat hanya apa namanya, mendongakkan atau memiringkan rambut beliau kemudian untuk disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha gitu ya. Dan Rasulullah tidak meninggalkan masjid sama sekali kecuali untuk kebutuhan-kebutuhan seperti buang haid dan lain sebagainya ya. Tapi Rasulullah SAW menghabiskan hari-harinya di 10 terakhir ini dengan berada di masjid. Mungkin kita agak kesulitan barangkali apalagi yang bekerja ya. Tapi mari kita tetap sisihkan waktu kita mungkin sejam 2 jam gitu ya untuk beriktikaf di masjid, kemudian mengisi apa namanya malam-malam kita dengan berzikir kepada Allah, tilawah Quran dan perbanyak sholat. Ya, seperti Bapak dikatakan oleh Bapak kemarin, berapa jumlah rakaat yang dilakukan Rasulullah tidak terhingga gitu ya. Jadi memang eh, malam malam Lailatul Qadar ini ya kita harus memperbanyak sholat ya, memperbanyak terus Quran, membaca Quran, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam sebuah sabda Nabi disebutkan salah satu bentuk dari ahyal lailah, menghidupkan malam di Lailatul Qadar itu adalah satu sholat berjamaah di masjid ya, terutama sholat berjamaah di waktu subuh dan di isya. Dan disebutkan dalam sebuah sabda Nabi ketika orang eh, melakukan sholat berjamaah di masjid, sholat subuh dan sholat isya berjamaah di masjid, maka diibaratkan menjadi seolah-olah dia sudah sholat sepanjang malam. Jadi qiyamul lail, sepanjang seolah-olah beliau apa orang yang menjalankan ibadah sholat berjamaah di masjid, isya dan subuh, maka seolah-olah dia sudah melakukan sholat sepanjang malam. Begitulah dalam sabda Nabi SAW. Karena itulah mari kita juga hidupkan terus ya, bagaimana malam Lailatul Qadar itu jangan sampai lepas di apa namanya dari kita. Dan barangkali ada yang
hanya ingin, wah saya mah hanya ingin yang ganjil-ganjil aja, karena memang ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika tidak mampu untuk beriktikaf di 10 terakhir, maka jangan sampai lewatkan di malam-malam ganjil gitu ya. Kalaupun malam ganjil pun tidak bisa. Nah, ada satu tanggal yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang jangan sampai dilewatkan adalah tanggal 27 gitu ya. Tapi tentu kita tidak tahu nih, karena malam ganjil ini kan dalam perspektifnya ketika eh, dalam perhitungan hisab misalkan diketahui jumlah hari Ramadan ini 30 hari. Tapi kalau jumlah harinya masih belum diketahui karena biasanya ada ru'yatul hilalnya di akhir, bisa jadi 29 hari. Maka ketika 29 hari tentu berbeda antara ganjil dan genapnya dengan yang 30 hari gitu ya. Nah, karena itulah seperti yang disebut oleh Babe, ya lebih baik kita Assalamualaikum. melakukan semuanya, jangan sampai kita memilih-milih yang genap dan yang ganjil gitu ya. Tapi manfaatkan seluruhnya untuk beriktikaf. Dan inilah kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan. Alhamdulillah, Bapak sudah Assalamualaikum. hadir di tengah-tengah kita ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa namanya? Maaf, mata sebelah kiri kok bengol, bengol. Mata sebelah kiri itu bengol. Bengol itu apa? Bengol kayak bentol kayak apa gitu ya. Tadi Hmm. saya nyari kacamata, cari kacamata hitam. Mana ini? Akhirnya dapat nih kacamata. Insya Allah. Syafakallah, Beh. Mudah-mudahan Allah sembuhkan, Beh. Ya Allah ini bengol. Bengol apa sih namanya kalau bengol itu bahasa benernya? Ya Merah Allah gitu maaf. matanya, Beh. Matanya merah. Iya, bengol gitu. Minta maaf teman-teman. Hmm. Baik, Silakan, Beh. dengan mengucap Tafadhol Mashkura, bismillah Beh. ya. Oh, belum ya, Mut ya. Sudah, Beh. Udah. Silakan. Oh, udah ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sahabat sekalian, mohon maaf saya terlambat dalam masuk ke forum. Sudah lewat cukup banyak. Habis zikir, waktunya sangat kurang sebenarnya karena subuhnya agak siang. Barusan tadi malam mendengar satu ceramah seorang ulama dari Mesir sangat luar biasa. Dia bilang, eh, Anda yang sibuk dalam mengaji sampai tidak sempat meminta kepada Allah, Anda yang sibuk melaksanakan tarawih atau sholat-sholat sunnah lainnya, atau berzikir, saking sibuknya dengan itu sehingga tidak sempat meminta kepada Allah, ketahuilah Allah mengabulkan apapun yang ada dalam hatimu. Jadi istilahnya apa ya? Lo nggak usah minta, Allah udah tahu apa yang lo inginkan dan Allah pasti akan mengabulkannya. Nah, begitu kurang lebih. Nah, Amin. kalian di dalam menyikapi akhir daripada Ramadan dan masuk kepada 10 akhir, saya telah mengawali kemarin itu saya sedang ada itikaf, lalu kemudian istirahat. Eh, Serunya itu adalah orang itu mendebat saya sambil berjalan pulang gitu ya, dengan mengatakan ini malam genap, ini malam 22. Nah, padahal itu malam 21, tetapi malam 22, tapi malam 21 dan seterusnya. Lalu kemudian timbullah. Jadi ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya, ketika Anda ngotot ya dengan merendahkan orang yang menganggap ini malam 21, sekaligus di situ ada meninggikan hati yang betul itu malam 02, malam 22, maka disitulah ya terjadi ujian Allah Subhanahu wa taala yang nggak lulus. Apa itu? Kesombongan. Ya, kesombongan. Kesombongan itulah yang membuat hapusnya amal gitu. Kesombongan itulah yang membuat hilangnya amal yang telah kita upayakan dengan segala waktu susah payah lah begitu. Nah, jadi yang ingin Al-Fakir sampaikan adalah mindset lebih dulu, mindset lebih dulu, ya, mindset lebih dulu bahwa Lailatul Qadar yang kemarin ya saya sampaikan
Suksesnya di Ramadan, sukses selama setahun ke depan. Gagalnya di Ramadan, gagal setahun ke depan. Allah alam, saya tuh dapat pikiran begitu, entah dari mana, entah bagaimana. Tetapi menurut pendapat saya pribadi, itu dahsyat. Itu menimbulkan semangat yang luar biasa. Yang nggak patah-patah. Menimbulkan semangat yang, apa namanya, energinya full banget gitu loh. Sehingga Anda bisa, kalau saya begitu, saya akhirnya semangat, saya bisa nonstop gitu. Istri saya juga mulai tahajudnya itu jam setengah satu sampai barusan selesai. Jadi bukan jam 2 lagi, bukan jam 3 lagi, setengah satu, bukan jam satu lagi, setengah satu. Saya belum tidur gitu kan. Dia udah bangun untuk mulai tahajud setengah satu. Semangat banget. Ya itu dia. Jadi semangat mengejar dunia. Bukan, nggak gitu lihatnya. Nggak gitu lihatnya. Sebab kita pengen sehat supaya kita bermanfaat buat orang banyak gitu. Kita pengen punya jabatan supaya jabatan kita bisa digunakan untuk kemaslahatan umat. Kita pengen kaya supaya uang kita bisa dibagi-bagi sama fakir miskin. Itu masalahnya. Ya, jadi teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, pertama mindset mesti dibangun untuk menciptakan ibadah yang serius gitu. Nah, yang kami lakukan adalah seperti itu. Sehingga kita nonstop dalam beribadahnya itu nggak kenal capek, nggak kenal apa, nggak kenal komplain-komplainan lah. Pokoknya gue mesti nonstop ya, pokoknya gue mesti ibadah serius nih, pokoknya ya gitu. Nah, itu dulu sebelum kita fokuskan kepada jumlah rakaat atau berapa lembar Al-Quran atau berapa jam. Itu dulu. Karena dengan perubahan mindset itulah yang akan membuat semuanya clear. Ilmu itu namanya. Saya ambil contoh tentang dalamnya keilmuan tentang solawat. Karena di malam Lailatul Qadar itu Nabi menyampaikan, menjawab apa yang Siti Aisyah tanya sama Nabi tentang apa yang dibaca kalau malam Qadar. Nabi mengajarkan, ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sebelumnya pasti solawat. Ini dengerin. Satu ilmu sedikit tentang solawat. Ini contoh ya dengan muatan ilmu sama yang tanpa ilmu. Dalilnya adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Coba dengerin sebentar, pegang Mbak. Ini contoh sedikit ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Pertanyaannya, kapan? Dulu waktu perintah itu turun. Dulu waktu Nabi lahir. Dulu waktu Nabi mendapat perintah salawat. Dulu waktu Nabi turun Al-Quran, nuzul Al-Quran. Dulu enggak gitu jawabannya. Ya, kalau ngerti bahasa Arab, misalnya saya katakan Zahab Zaid. Telah pergi si Zaid. Udah pergi, udah sampai kali gitu. Kenapa? Karena fiilnya fiil madi. Fiil madi itu yang sudah terjadi atau sudah selesai itu pekerjaan. Zahaba. Kalau kemasukan fiil mudhari jadi yazhabu. Yazhabu Zaid. Zaid sedang pergi, masih pergi, belum sampai. Itu fi'il madhi namanya. Itu fi'il mudhari namanya. Jadi si Zaid sedang pergi, tutuk, masih berjalan menuju tujuan. Aina Zaid? Misalnya, di mana Zaid? Zahab Zaid. Zaid sudah pergi. Kapan perginya? Udah lama, udah sampai, udah kapan-kapan tahu. Nah gitu. Aina Zaid? Di mana Zaid? Yazhabu Zaid. Oh ya, si Zaid sedang pergi dan dia belum sampai gitu. Yazhabu sedang melakukan. Nah, perhatikan kalimat itu. Innallah
wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Fiilnya fiil mudhari. Kenapa? Ciri-cirinya depannya ada huruf ya. Yusalluna 'alan nabi. Jadi Allah dan para malaikat sekarang nih masih berselawat kepada Nabi. Keren kan? Yusalluna 'alan nabi. Jadi Allah dan para malaikat sedang masih terus-terusan berselawat kepada Nabi. Masa kita kagak? Gitu ya. Ini sedikit tuh, paham jadinya. Masa kita kagak? Masa kita cuman udah tadi? Nggak benar begitu. Jadi kita pun berselawat mudawamah every single time, every second. Gitu. Jadi dalam Lailatul Qadar ini berselawatlah kepada Rasulullah yang banyak, kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu contohnya. Atau saya ketiduran lagi mengucapkan alhamdulillah melulu. Gini. Alhamdulillah ya Allah kasih kesehatan. Alhamdulillah ya Allah kasih rezeki. Alhamdulillah ya Allah kasih rumah. Alhamdulillah ya Allah diizinkan sujud. Duh, alhamdulillah ya Allah jadi orang beriman. Alhamdulillah ya Allah jadi cinta dengan Al-Quran. Alhamdulillah ya Allah. Kami nggak sanggup meninggalkan sholat karena Engkau. Alhamdulillah ya Allah. Nikmatnya ini Allah berikan keluarga. Alhamdulillah ya Allah. Nah, kayak gitu. Ya, sampai apa di malam Lailatul Qadar? Karena bersyukurnya luar biasa. Ingat ya, Anda yang sibuk berzikir, bersyukur dan bersalawat kepada Nabi. Bahkan Anda tidak minta, maka Allah mengabulkan apapun yang terbetik keinginan celing di hati. Ya, saya ada satu video, tapi gimana cara share-nya? Ya, cara share-nya. Oh, tunggu. Saya kirim aja videonya. Ya, Dan dikirim ke saya boleh deh. nah ini ya, bentar ya. Ini penting banget nih video, keren habis videonya. Mas Walis ntar kirim ya. eh Aduh, ternyata ini nomor yang tunggu mana videonya ya? Ya Allah, mana nih ya? Ini penting banget ini. Ini mungkin nih. Ini mungkin nih. Wait, wait. Mana? Nah, ini dia nih. Bukan ya. Ini video untuk nasihat di malam Lailatul Qadar. Why you keep imagine? Why you must keep your imagination? Why you must keep you have a good dream car? Why you must keep aduh astagfirullahaladzim. Seharusnya bisa ini forward ke Mas Khalis nih. Why you keep kenapa Anda harus begitu gitu ya? Oke lah, intinya begini. Saya habis nonton sebuah acara motivasi yang sangat hebat, ya motivasi di sebuah di sebuah seminar tentang why you keep imagination that you have a dream car. What you must keep your imagination that you are a success man. Why you must keep, kata dia, kenapa kita mesti keep itu semua? Kata dia begini, karena God is talking to you about what do you really want. Gitu. Nah, saya hubungkan dengan apa yang tadi orang yang zikir, yang sholat gitu. Allah akan mengabulkan setiap apa yang kau inginkan. Bahkan ketika terbetik dalam hati, maka Allah sudah wujudkan. Teman-teman sekalian, inilah salah satu hebatnya tentang kedahsyatan rezeki. Kenapa ada hubungannya dengan itu? Ya, ada jelas ada hubungannya. Ini sebentar, ini udah ada. Mas Kip, apa nih?
Epic, apa ini epic moment? Apa ya? Kalau saya putar sambil putar video aja pasti kedengaran ya? Atau gini? Kedengaran? Dikirim ke Ana boleh deh, biar jelas. Ini. Nanti admin yang akan no-play kan deh, biar Oh, tunggu. Nggak bisa, Ustaz. Oke lah. Intinya adalah we must keep in our imagination what do you really want. Nanti Allah yang akan wujudkan. Gitu ya. Tapi intinya adalah itu. Tapi sebenarnya itu firman Allah ya. Si bule aja ngomong begitu. Padahal itu firman Allah. Allah berfirman, allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau Anda sudah berada pada jalan Allah, maka Allah akan mudahkan jalan-jalan untuk mendapatkan keberhasilan. Nah, rezeki juga begitu. Saya minta ini direkam baik-baik nih, ya, gini ya. Sebab ini bisa jadi topik utama pada habis Lebaran gitu ya. Gini. Antum semua mengamati nggak rezeki yang datang kepada antum tuh kayak gimana? Hmm? Mengamati nggak? Saya mengamati. Jadi ternyata rezeki itu punya pola. Halo, punya apa? pola. Pola. Good, berarti nyimak nih ya. Gini, rezeki datang kepada kita tuh ada polanya. Saya termasuk orang yang mengamati. Eh, kok dapat rezeki banyak nih? Ada apa nih? Gitu. Apa yang what have we done? Apa yang saya baru saja lakukan? What have I done? Apa yang baru saja terjadi? Nah, gitu. Jadi, menurut pengamatan saya, rezeki itu datang kepada kita punya pola, gitu ya. Polanya adalah gini. Ini output daripada ibadah Lailatul Qadar ya. Kan itu kan masih bagi input kan. Outputnya gini. Istri kita itu kan amanah dari Allah ya buat kita bahagiakan dia ya. Anak itu kan amanah dari Allah ya bahwa kita harus bahagiakan dia kan. Nah, saya mengamati ketika istri saya meminta sesuatu dan segera saya kabulkan, itu biasanya dan saya amati itu saya mendapatkan rezeki. Ini ibu-ibu pasti demen banget ini akan di-share kepada suaminya masing-masing nih. Ya, betul nggak? Tahu aja, Jadi Babel. iya, jadi saya mengamati gitu aja. Oh, ternyata rezeki itu punya pola ya. Sampai-sampai saya tahu bahwa hari itu saya akan dapat rezeki. Contohnya gini, istri saya terbetik dalam hatinya gini, gue pengen apa ya, apa namanya, pengen nasi kebuli gitu. Ah, saya diam aja tuh. Oke, saya sore jam 3 itu saya bilang yang mau jalan dulu ya gitu. Oke, saya beli nasi kebuli yang paling enak di Condet ya, nasi kebuli Abu Salim. Saya beli, lalu kemudian saya bawa dan akhirnya apa? Begitu jam 4 dia mulai siap-siap, jam 5 udah ada nasi kebulinya. Ya ampun, ya Allah, aduh, Pak. Enak nih pas-pasan nih gitu. Saya memberikan kebahagiaan buat dia. Anda tahu, saya sampai bilang gimana? Saya bilang, gue mau dapat rezeki apa ya? Gitu loh. Dan ternyata selalu benar, nggak pernah meleset. Jadi rezeki itu punya pola. Salah satu polanya itu adalah membahagiakan keluarga. Maka sering saya mengatakan, tugas Anda, wahai para suami, mencari uang dan kemudian bahagiakan keluargamu. Lalu apa yang terjadi?
Perhatikan apa yang terjadi pada dirimu sebentar lagi. Gitu. Itu sebenarnya sebuah pola yang saya amati selalu dan selalu terjadi. Tapi jangan menjadi beban, tapi jangan ada timbul gimana-gimana. Yang penting ikhlaskan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tugasku membahagiakannya. Memang tugasku meringankan tanggung jawabnya. Memang tugasku kalau perlu ya membuat dirimu tenang, nyaman, senyaman-nyamannya gitu. Bahkan saat aku nggak punya apapun, hanya ada bahu ini, maka kau pun boleh berlebah-lebahan di bahuku. Ya, gitu katanya ya. Everyone need a shoulder to cry on. Everyone need a friend to rely on when the whole road's gone. You won't be alone, 'cause I'll be there. I'll be your shoulder to cry on. I'll be there. I'll be your friend to rely on when the whole world's gone. You always have my shoulder to cry on. Wah, keren. Ya. Eh, dia adalah satu-satunya teman. Dia telah menyediakan dirinya ketika dunia habis pun kamu nggak akan sendirian sayang. Kamu mempunyai aku yang selalu aku siapkan diriku untuk dirimu dan selalu kusiapkan bahu apabila ada kegelisahan di hatimu. Wah, keren. Nah, teman-teman sekalian, coba deh sampai ke dalam level itu dan perhatikan apa yang terjadi pada rezekimu. I guarantee you, rezekimu itu akan ngalir. Beneran serius. Teman-teman, apalagi di malam Al-Qadar. Jangan show off gitu loh. Jangan riak gitu loh. Jangan, ayo sayang, sebut apa yang kamu inginkan, aku akan kabulkan. Nah, repot kan? Saya pengen mobil. Ah, gimana tuh? Saya pengen berlian, ganti Moissanite. Ya, repot tuh. Jadi biar aja ngalir, alami. Ketika dia menyebutkan sesuatu, aduh elah, pengen apa gitu. Nah, Anda kabulkan, Anda wujudkan. Gitu ya. Sampai-sampai sesuatu yang aduh saya nggak enak ceritanya gitu ya, tapi ya kisah nyata gitu ya. Allah alam nanti aja ya. Jadi teman-teman sekalian, di sini malam Lailatul Qadar adalah satu malam yang perkabulan doa itu sangat luar biasa. Saya udah cerita soal quantum leap, udah cerita soal yang lain, maka sekarang tinggal aplikasinya. Sayang kalau Anda tidur di malam Lailatul Qadar. Nanti malam 23. Malam yang berpeluang 1/5 atau 20% peluangnya Lailatul Qadar. Anda yang ibadah di malam 21 dan kemudian malam 23, Anda telah mendapatkan Lailatul Qadar 40%. Gitu ya. Nanti malam 23. Saran saya, kalau Anda letih, Anda capek, Anda tidur dulu, lalu bangun segera. Saran saya, kalau dengkul Anda nggak kuat, berkali-kali, ya udah, kalau begitu Anda duduk aja dengan cara mengaji. Aduh, kalau mata nggak sanggup nih, riap gitu, maka saran saya Anda berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan malam Lailatul Qadar tidak harus melihat malaikat datang. Mendapatkan malam Lailatul Qadar tidak harus menyaksikan pohon-pohon rebah. Tidak. Malam Lailatul Qadar, siapapun yang ibadah di malamnya, maka Allah melipat gandakan sampai 83 tahun. Gitu. Mendapatkan ibadah di malam itu seperti orang Quran, seolah-olah Anda telah membaca Al-Quran sepanjang 83 tahun. Kenapa mesti begitu? Karena khairum min alfi syahr. Itu minimal tuh ya, 1000. Kenapa? Karena lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Nah, kemarin saya bilang, kenapa mesti dibahas nih 1000-nya? Kenapa spesifik? Ya, kenapa nggak 7? Ya, begini. Biar nggak penasaran. Di dalam Islam, dalam tradisi bahasa Arab, jika ingin menyebutkan sesuatu yang banyak, tapi tak diketahui, itu 7. Gitu ya. Sama gini.
Kenapa harus ada 7 lapis langit? Kenapa harus ada 7 petala bumi? Kenapa harus ada rambut dibelah 7? Kenapa mesti ada orang bersedekah 7 kali lipat? Gitu ya. Kenapa orang berjamaah lebih afdal 3 kali daripada 7 kali lipat atau 21? Ya kan 3 kali tuh. Ada yang bilang 28. 28 juga 4 kali. Semua kelipatan 7. 7 apa namanya? 7 keajaiban dunia ya. 70 kali lipat ya, 700 kali lipat dan seterusnya. Itu tidak mencerminkan angka yang benar gitu ya. Artinya hanya mencerminkan yang banyak. Contoh lagi, Islam akan pecah menjadi 73 golongan gitu. Nasrani akan pecah menjadi 72 golongan, sementara Yahudi akan pecah menjadi 71 golongan. Artinya Rasulullah mau menyampaikan Nasrani akhir zaman akan terpecah belah, Yahudi akan terpecah belah, dan jangan lupa Islam pun akan terpecah belah dan lebih banyak pecah belahnya ketimbang mereka. Tuh, 73 golongan. Ya. 7 berarti banyak. Kalau begitu, saya coba sampaikan dengan gaya Betawian. Orang Betawi mengatakan banyak itu ribuan. Ya, ribuan gitu ya. Oh, ular kaki 1000. Kan cuma 36 tuh kakinya, nggak sampai 1000. Ada maling, ketika dikejar, maling itu ambil langkah 1000. Nah, dia lari tunggang langgang, lari kabur. Nah, disebut langkah 1000. Orang itu tuh, dia tuh nggak pernah bisa tepat janji. Tukang bohong, kenapa? Ribuan kali janji sama gua. Nah, gitu ya. Oh, dia orang kaya, kenapa? Kontrakannya aja ada 1000. Nah, banyak. Paling 20 pintu, tapi ngomongnya 1000. Ya, ribuan. Jadi begitu. Nah, malam Lailatul Qadar disebut oleh Allah bukan 70. Kalau disebut oleh Allah 70, maka kita beda tafsir. Kita akan berkata, oh itu sesuai dengan tradisi bahasa Arab zaman itu. Sehingga Allah menyesuaikan dengan mother tongue atau apa yang orang-orang sampaikan supaya nyambung. Nah, dalam hal ini Allah menyebutkan khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya memang 1000 bulannya. Makanya saya katakan tadi, Anda ngaji di malam Lailatul Qadar sama dengan Anda ngaji nonstop tiap malam selama 83 tahun. Gitu. Jadi kalau lihat motivasi seperti ini, lihat output sholawatnya, lihat output Allah kabulkan yang terbetik di hati, lihat output Allah turunkan rezeki yang berlimpah karena perbuatan baik kita kepada keluarga. Ini semua adalah dampak daripada kita menyikapi Lailatul Qadar dengan benar. Maka dari itu saya berpesan kepada seluruh sahabat-sahabat di anggota dan seluruh pengurus dan seluruh simpatisan daripada Majelis Keluarga Indonesia, this is the time. Belum tentu kita dapat Ramadan lagi. This is the time and the only time, gitu. Ya, saya ingin berhasil sukses ke depan, maka saya harus utamakan sekarang untuk beribadah di malam Lailatul Qadar dengan seluruh pengharapan saya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang mengabulkan semua permohonan. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'idzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, kama qala Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas wa anta arhamar rahimin. Irhamna ya Allah. Gitu. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan ada pertanyaan. Apabila tidak, kita tutup. Fadhol. Alhamdulillah, masyaallah, jazakallah khairan Beh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Beh menjadi penyemangat untuk kita ya, memanfaatkan sisa terakhir malam-malam Lailatul Qadar, dan di nanti malam sudah masuk ke malam 23 ya. Dan tentu jangan sampai kita lewatkan kesempatan emas, karena tadi disebut oleh Mbak Beh, kesuksesan kita di tahun ini sangat ditentukan di Ramadan inilah.
karena itulah Ramadan menjadi penentu kesuksesan di bulan-bulan berikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kesuksesan di dunia maupun di akhirat kelak. Baik, silakan ada yang ingin bertanya, sharing juga boleh. Mungkin yang pengalamannya beriktikaf selama beberapa hari ini, barangkali ada yang ingin di-sharingkan juga apa yang didapatkan, inspirasi apa dari apa pengalaman beriktikaf itu yang mungkin bisa di-sharing dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi inspirasi juga untuk yang lain. Baik. Mungkin saya sedikit ralat tentang prosentase. Gini, karena kita tidak tahu hakikat kebenaran itu adalah pada Allah. Apakah yang kita malam ini itu ibadahi itu benar malam ganjil atau malam genap? Apakah yang kita ibadahi Allah ini benar pada waktu di seluruh penjuru petala bumi masih waktunya masih ada? Karena hatta matla'il fajar terbatas sampai terbit fajar. Apakah yang kita ibadahi ini di negeri lain sudah lewat fajarnya sehingga malaikat kembali kepada Allah? Apakah malaikat masih berada di antara bumi yang belum lewat, masih di suasana malam? Wallahu alam. Karena itu gimana caranya? Geber aja 10 yang akhir. Mulai malam 20. Karena kalau 29 hari Ramadan nggak genap 10 hari akhir. Jadi malam 20 itu kemungkinan Lailatul Qadarnya 10%. Gitu. Malam 21 itu kemungkinan Lailatul Qadarnya itu 10%. Jadi kalau Anda ibadah malam 20 tambah malam 21, kemungkinan Anda mendapat 20% Lailatul Qadar. Kalau Antum ibadah terus malam 22, 23, 24, maka kemungkinan Anda telah mencapai berapa tuh? 40% dari Lailatul Qadar. Ketika Anda terus ibadah sampai malam ke-28, Anda sudah berapa? Tinggal 29. Anda sudah beribadah 80%. Ketika malam 28, 20%, malam 29, Anda punya kemungkinan 90%, dan malam 30 Ramadan, Anda masih ibadah, Anda kemungkinan mendapatkan 100% Lailatul Qadar. Begitu hitungan rumus matematikanya. Siapapun yang memulainya di malam yang ke-20, mungkin itu terjadi malam 21 bagi saudara-saudara yang lebih dahulu, Anda sudah mengambil 10%. Bolak-balik saya bakal ngomong intinya apa? Ibadahilah Ramadan tiap malam. Tarawihlah ikut tiap malam. Tahajudlah ikut tiap malam. Tadaruslah belum pulang dari musola, maka antum insya Allah 100% akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tidak 99, 100. Anda akan jumpa dengan malam Lailatul Qadar. Apalagi kita nggak tahu sebenarnya kalau menurut Ru'yatul Hilal kan mungkin 29, mungkin 30 gitu ya. Jadi daripada kita menebak-nebak, ya udah di malam Gebera. itu sudah mulai ya. Iya. Gebera aja langsung gitu. Masya Allah, tabarakallah. Cuman 10 hari kita sukses selama setahun, masa nggak mau sih? Gitu. Ya. Jadi 10 hari doang, ente nahan ngantuk 10 hari doang. Anda akan tidur nyaman sampai setahun. Cuman 10 malam doang Anda bangun. Nggak usah bangun sepanjang tahun. Gitu ya. Paksain. baik. Silakan jamaah, ada yang ingin di-sharing? Bunda Nadia mungkin. Nah, ini Ya, tahu aja Ustaz Tolis. itikaf di mana nih Bunda Nadia nih? Saya di rumah Ustaz Tolis. Jadi ini mau nanya, kan saya hampir tiap hari tidur hanya 4 jam atau 3 jaman karena ngurus anak-anak juga. Nah, tadi malam itu udah niat banget pakai alarm juga untuk tahajud lagi gitu. Tapi tiba-tiba kebablasan sampai sahur. Nah, sedih banget gitu nggak dapet tadi malam. Tuh gimana cara perbaikinya, Mbak Be ya? Karena mata tuh berat banget dan nggak sadar gitu, Be. Iya. Be, assalamualaikum. Masih punya bayi ya? Bu Nadia berapa usianya bayinya? Bayinya 6 bulan sama anak 2,5 tahun. Jadi 6 Iya. bulan sama anak. Iya. Gini ya. Seorang ibu ngadu kepada saya begini, Ustadz, ini saya mens nih pas malam akhir, gimana dong gitu ya.
Nah, kemarin udah saya ungkap, kenapa mens jadi halangan gitu kan. Aduh, udah pengen puasa tapi masih main lagi siapin orang puasa, lagi yang siapin suami sama anak buka puasa. Anda lebih besar pahalanya daripada kita. Kenapa? Karena satu suapan dari masakan Anda mendapatkan pahala persis setelah dikurangin. Lu nggak puasa, lu lagi masak, tapi lu kasih makan istri, suami, anak dua, sama keponakan yang tinggal di situ. Ya berarti pahala puasa mereka tuh diborong oleh Anda dan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi jangan kecil hati. Kayak gitu. Begitu juga pada malam Lailatul Qadar ini. Tapi penyikapannya agak beda. Penyikapannya agak beda gimana? Kok malam ini kok sampai sampai lolos? Nah begitu. Apakah ini ya sayang aja gitu? Bagaimana kifaratnya penutupnya? Ya nggak ada karena bukan satu ibadah wajib sehingga nggak bisa dikafaratin, nggak bisa dikodok gitu loh. Dan perintah kodok kan hanya ada pada puasa gitu kan dan haji ya. Jadi apa namanya ya saya nggak bisa berkata apa-apa selain jangan terjadi lagi deh, sayang banget itu doang. Udah lewat gimana? Andai kata itu malam Lailatul Qadar gimana? Dan udah terlewat, ya aku cuma mendapatkan pahala tanpa mendapat keutamaan. Pahalanya kenapa? Karena niat untuk merawat anak-anak itu pahala. Kecapean dalam mengurus anak-anak juga itu sebuah jihad, tapi bukan dari manfaat yang didapat dari malam Lailatul Qadar. Gitu jawaban saya. Mudah-mudahan dia tetap menjadi sebuah pahala ya, niatnya ya. Kemudian Iya, Allah tidak kabulkan untuk dibangunkan betul. mungkin ya secara fisik stamina yang harus memang dijaga ya, Be ya. Artinya disiap-siap dari siangnya kita istirahat gitu biar nanti malam bisa melek gitu, Be ya. Betul, betul, betul. Atau seruput kopi kayak usaha pokoknya atau mana lah bisa diusahakan gitu. Iya. Silakan ada yang sharing Baik, lagi apa yang didapat di malam Lailatul Qadar di malam 10 terakhir ini. Mulai malam ke-20, 21, 22 barangkali ada yang ingin disampaikan. Eh, Abah Huseri ingin sharing nih pengalaman eh, apa namanya beriktikaf di masjid nih. Silakan. baik. Babe, Silakan, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Mau nanya aja, Be. Kalau Ya, Lailatul Qadar itu diturunkan Allah hanya di masjid musola saja atau di tempat mana saja yang Allah kehendaki? baik. Yang pertama. Kedua, syarat-syarat apa yang harus kita lakukan atau ibadah apa yang harus kita lakukan dengan harapan mendapatkan Lailatul Qadar? Syukron. Baik. Jazakallah. Nah, saya mau cerita tentang satu kejadian yang disaksikan oleh semua orang. Kejadiannya di tempat saya lahir di Empang, Lolongok, wilayah Bogor, Bogor Kota. Tidak jauh dari Kebun Raya. Kejadiannya di tempat Al Habib Muksin Al Attas. Ya, jamaah tidak melihat Habib Muksin Al Attas ke masjid, gitu ya. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Sampai hari keempat, hari kelima kalau nggak salah, Allah alam ya ceritanya. Eh, Akhirnya pengurus masjid berinisiatif untuk mengunjungi Habib Muksin Al-Attas. Ini Habib Muksin Empang ya, Bogor yang sangat terkenal ya. Ditanyalah kenapa Habib nggak salat di masjid di beberapa hari. Habib itu berkata, jangan apa intinya gini, ini kan umat protes lah gitu loh. Kenapa nggak ke masjid? Habib kemudian meletakkan sorbannya kepada seorang pengurus masjid itu di atas kepalanya dan berdoa dan berselawat atas izin Allah. Orang itu disuruh lihat apa ke dalam masjid dan dia melihat ke dalam masjid itu isinya banyak orang berkepala babi, berkepala monyet gitu. Sampai ketakutan dia beristighfar kepada Allah. Itu disaksikan banyak orang. Nah, Habib Muksin Al-Attas ingin menyampaikan pesan kepada jamaah bahwa telah terjadi
kesalahan besar dalam ibadah di masjid ini. Shafnya nggak rapi gitu ya. Para makmum mendahului imam, imamnya juga nggak tahu diri. Hafalan Quran pribadi dibawa dalam sholat kan nggak tahu diri namanya. Imam yang suka menimbulkan fitnah di kalangan umat adalah imam yang baca suratnya panjang-panjang. Itu imam yang akan mendapatkan fitnah. Sebagaimana Nabi protes kepada sahabat yang jadi imam tapi panjang banget bacaan. Pak Useri, yang ingin saya sampaikan adalah malaikat itu datang kepada atau mengunjungi tempat yang di dalamnya ada orang-orang yang takwa. Malaikat turun ke dalam tempat yang di dalamnya ada tempat yang baik dan suci. Biasanya yang baik dan suci itu di masjid, gitu. Pertanyaannya, kalau rumah kita nggak didatengin, gimana? Ya bisa usaha didatengin oleh malaikat. Caranya gimana? Udah pernah kita bahas, gitu. Apa itu? Rumah yang bersih dari kotoran, dari najis, dari perdebatan, dari prasangka. Gitu. Ini rumah yang nggak akan didatangi oleh malaikat. Kenapa? Karena kotor, najis, ribut, berdebat, soal jawab. Nah, itu rumah yang telah disinggahi oleh jin dan syaitan. Sehingga malaikat nggak akan datang ke rumah itu. Jadi jawabannya adalah, dimanapun asal tempat itu baik dan suci, bersih dan rapi, wangi dan tertata, tidak ada perdebatan di rumah itu, tidak ada ngotot-ngototan di rumah itu, semuanya santai berjalan indah, maka insya Allah malaikat akan menghampirimu walau tidak di masjid. Begitu jawabannya. Dan Allah bisa berkehendak lain ya, ketika misalkan orang-orang yang bekerja yang susah untuk menghabiskan waktu di masjid, tapi karena dia untuk mencari nafkah di malam-malam hari itu, dan tapi ada niat untuk beriktikaf, sesungguhnya bisa aja Allah menghendaki Lailatul Qadar Jelas, itu diserahkan ke mereka ya. jelas, jelas, jelas sekali. Bahkan kemarin udah saya singgung kan, mengisi perut orang yang lapar itu lebih afdal daripada membangun Ka'bah. Oke. Ya, kita sedang mengisi perut keluarga yang lapar. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan turunkan malaikat untuk kita yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik Mas Kolis, ini Alia mau berangkat sekolah. Minta maaf, masih ada waktu 2 menitan. Silahkan bicarakan internal supaya kita bisa lebih maksimum. Teman-teman sekalian, Anda pasti berinfak, Anda pasti berzakat, Anda pasti bersedekah. Nggak mungkin, tidak mungkin Anda tidak berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf. Tidak mungkin. Karena nggak akan bergabung dalam sini. Pasti Anda akan mental atau dimentalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saran saya, Anda yang bersedekah, yang berinfak, coba untuk hari ini bersedekah, berinfak, berwakaflah kepada Majelis Keluarga Indonesia. Tempat di mana kita bersatu, tempat di mana kita menggaungkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Antum pasti sedekah, pasti. Mau kafir, mau murtad, mau diambil hartanya semua oleh Allah. Enggak kan? Saya yakin antum pasti bersedekah. Dan mohonlah sedekah kali ini, yuk rame-rame untuk kemaslahatan Majelis Keluarga Indonesia. Begitu. Saya Iqbal Hasan, mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah, wa'alafu minkum, subhanaka wa bihamdi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaih. Silakan lanjut Mas Kholis. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sore, Be. Berbuka Ya bersama, Allah. Be. Oh, ada perubahan barangkali lihat di WA itu. Oh, dibuka dulu ya. Baik. Coba lihat. Atau silakan tentukan, saya ikut aja. Ya, Baik. yuk. Jazakallah khairan, Be. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Babe menjadi satu pengingat untuk kita semua ya, karena tugas seorang muslim dengan muslim lain saling mengingatkan, dan mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar ini, di malam 10 malam terakhir ini, Allah kabulkan. Mari kita saling menyemangati, memberikan semangat, memberikan motivasi bahwa masih ada hari-hari yang tersisa yang sampai kemudian berlalu begitu saja, karena ini adalah waktu yang sangat istimewa
dan waktu yang tidak mungkin akan terulang lagi, dan bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan memperbanyak ibadah dan amal soleh, dari mulai memperbanyak sholat, kemudian tilawah Quran, berzikir, dan sedekah itu menjadi suatu amalan andalan di bulan Ramadan. Mari kita tutup di sini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana wa iyyakum wa afa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن